Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, di pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan memberkati kami, membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Yeremia pasal 3 ayat 23. Yeremia pasal 3 ayat 23, firman Tuhan demikian: Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta, betapa riuhnya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang menghadapi pergumulan hidup. Setiap orang menghadapi masalah hidup masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan. Ketika mereka mengalami masalah hidup, mereka lari kepada ilah-ilah lain. Mereka berpikir bahwa dengan menyembah kepada ilah-ilah, kepada Baal, mereka akan mendapatkan jalan keluar terhadap masalah yang mereka hadapi. Tetapi kenyataannya tidak. Bahkan apa yang mereka lakukan ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, mereka lari kepada ilah-ilah atau menyembah kepada berhala, kepada Baal-Baal. Allah marah terhadap mereka. Allah murka terhadap mereka, sehingga Allah mengutus atau mengirimkan bangsa-bangsa lain untuk melakukan penghukuman terhadap bangsa Israel itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan pembacaan kita hari ini di dalam Yeremia pasal 3 ayat 23 yang kita baca tadi menyatakan demikian: Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta, betapa riuhnya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Bahwa ketika bangsa itu menghadapi masalah, pergumulan yang berat, mereka lari kepada ilah-ilah lain, berharap bahwa dengan memuja berhala mereka mendapatkan jalan keluar. Tetapi kenyataannya bahwa ketika mereka menyembah berhala, membuat Allah marah terhadap umatnya sendiri, membuat Allah murka terhadap umatnya sendiri, sehingga Allah mengutus nabi-nabi untuk menyampaikan penghukuman bagi bangsa Israel. Ada beberapa nabi yang diutus, tetapi mereka tidak mengindahkan akan firman Tuhan yang disampaikan
oleh nabi-nabi. Tetapi ajakan Nabi Yeremia di dalam pembacaan kita tadi, Yeremia pasal 3 ayat 23 bagian B mengatakan bahwa sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang punya pergumulan, setiap orang punya masalah, tetapi kemana dia harus datang untuk menyampaikan masalah yang dihadapi? Kemana dia harus datang untuk mengadukan masalah atau pergumulan yang dihadapi? Firman Tuhan mengajak kita semua, apa yang disampaikan Nabi Yeremia kepada umat Israel juga kepada kita sekarang, bahwa hanya kepada Tuhan ada keselamatan, hanya kepada Tuhan ada pertolongan. Daud pernah mengalami bahwa dia tidak ada jalan keluar lagi, tetapi satu hal yang dia sadari, bahwa hanya kepada Tuhan ada pertolongan. Daud pernah berkata bahwa ku mengarahkan pandangan ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Dan ia sendiri yang menjawab bahwa pertolonganku hanyalah dari Tuhan yang menjadikan semesta. Demikian pula saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah hidup, ketika kita menghadapi pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan ada keselamatan. Dia sudah menebus kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dia sudah menyelamatkan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita selamat, tetapi Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, diutus untuk menebus kita dari segala dosa sehingga kita selamat. Ketika kita menghadapi pergumulan, mungkin ada orang yang sudah mengalami pergumulan yang begitu lama, sakit yang begitu lama, masalah ekonomi yang begitu lama, masalah apapun, datanglah kepada Tuhan, karena hanya kepada Tuhan ada keselamatan, hanya kepada Tuhan ada jalan keluar. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Sebab ketika kamu dicobai, Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat keluar dari masalah yang dihadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami, umat-Mu. Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga ketika kami melakukan aktivitas kami berhasil. Terima kasih Bapa, sertai kami dalam kami memulai aktivitas di hari ini, agar semua janji Tuhan yang sudah disampaikan di dalam firman-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.